Setelah itu dia bertanya, orang tua ini bertanya, hal ta'rifuni? Adakah engkau kenal saya? Sementara sebenarnya raja inilah yang harus bertanya, lai tahu dan jangan. Adik boleh tahu ya? Harus seperti itu. Tapi orang miskin pula yang ngomong, hal ta'rifuni? Kau kenal saya apa enggak? Tambah kaget nih saudara apa penguasa ini. Emang kau siapa? Sinilah aku bisikkan. Ana malakul maut. Saya ini malaikat maut. Insyaallah kultum kita pada hari ini tentang kisah malaikat maut mencabut nyawa. Kisah malaikat maut mencabut nyawa. Sidang jemaah rahmati Allah, suatu hari Allah bertanya kepada malaikat maut, hai malaikat maut, adakah engkau gundah mencabut nyawa seseorang semasa kau bertugas jadi petugas pencabut nyawa? Adakah rasa kegundahan? Ya Allah, iya, aku pernah gundah mencabut nyawa seorang wanita di atas kapal yang akan tenggelam, sementara dia akan meninggalkan seorang bayi. Maka aku selamatkan bayinya dan aku cabut nyawanya. Yatimlah bayinya. Kemudian setelah sekian lama Allah kembali bertanya kepada malaikat maut, hai malaikat maut, pernahkah engkau juga merasa bahagia mencabut nyawa seseorang? Malaikat maut menjawab, benar ya Allah. Siapa? Yaitu ketika aku mencabut nyawa penguasa-penguasa yang zalim. Maka ada rasa bahagia dan kepuasan bagi malaikat maut mencabut nyawa orang-orang yang zalim. Kemudian sebenarnya rahmat Allah, bagaimana malaikat maut kondisi mencabut nyawa para nabi? Karena ketika dia diangkat jadi malaikat maut, seluruh malaikat diuji tidak tega melakukan tugas mencabut nyawa. Namun malaikat Israel akhirnya sanggup. Kenapa engkau sanggup wahai Israel, kata Allah? Karena ketaatanku kepadamu lebih aku dahulukan daripada perasaanku. Maka sebenarnya rahmati Allah, diterima tugas itu. Setelah tugas diterima, mereka mau berkata, ya Allah, tentu saja orang soleh dan para nabi benci kepadaku. Kenapa? Karena aku akan mencabut nyawa mereka. Kata Allah, jangan khawatir, aku akan jadikan sebab-sebab kematian mereka. Maka akhirnya Allah ciptakanlah sebab-sebab kematian terhadap setiap anak manusia, sehingga kematian tidak tertuduh malaikat maut, karena kematian sudah ada sebab-sebabnya. Terus terbukti ketika malaikat maut akan mencabut nyawa Ibrahim alaihissalam. Ketika itu sungkan malaikat maut mendekat kepada Ibrahim, membawa berita nyawanya akan dicabut. Ya Nabi Allah, ya Khalilullah, telah datang ajalmu dan aku diperintahkan mencabut nyawamu. Apakah jawab Ibrahim alaihissalam? Ya malaikat maut, tolong sampaikan pesanku kepada Allah. Apakah tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Sampaikan pesanku kepada Allah. Apakah tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Karena Ibrahim itu kekasih Allah, Khalilullah. Maka baliklah malaikat maut kepada Allah. Ya Allah, ini pesan dari Ibrahim. Apakah tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Maka akhirnya Allah juga menjawab, ya malaikat maut, bawa pesanku kepada Ibrahim. Apakah tidak rindu seorang kekasih menjumpai kekasihnya? Surat cinta antara Nabi dengan Allah. Tolong bawa pesanku kepada Ibrahim. Apakah tidak rindu seorang kekasih menemui kekasihnya?
Disampaikanlah oleh malaikat maut. Maka kemudian akhirnya kata Ibrahim, kalau begitu wahai malaikat maut, cabutlah nyawaku. Maka malaikat maut selalu sungkan mencabut nyawa para nabi. Dicabutlah nyawa Ibrahim, dan kemudian beliau melaksanakan tugasnya dan berhasil mencabut nyawa Ibrahim. Datang kisah kedua, mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Sungkannya malaikat maut membawa berita kematian Nabi Musa. Pertama kali dia datang, ya Musa, aku malaikat maut. Musa langsung marah, ditamparnya malaikat maut. Karena Musa itu kekuatan tangannya sekali tampar orang Yahudi mati di tempat. Jadi Musa ini luar biasa. Ditamparnya malaikat maut, buta mata malaikat maut. Maka tidak jadi dia mencabut nyawa Nabi Musa, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Musa tidak terima dan aku ditamparnya. Akhirnya disembuhkan malaikat maut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah ke sana, kata Allah, wahai malaikat maut, katakan pada Musa, kalau dia belum siap untuk dicabut nyawanya, berapa umur yang dia butuhkan, suruh dia meraba bulu onta. Sebanyak satu bulu nilainya setahun, silahkan dia raba bulu onta. Maka ketika dia balik kepada Musa, kalau engkau masih belum siap, kata Allah, silakan kau raba bulu onta itu dan bertambah umurmu sebilangan dari bulu onta itu. Kata Nabi Musa, wahai malaikat maut, inna likulli hayatun nihayah. Sesungguhnya setiap hidup itu pasti ada akhirnya. Maka mintakan pada Allah, cabutlah nyawaku, tetapi cabut nyawaku satu lemparan tombak dari Masjidil Aqsa dan kuburkan aku di sana. Maka dicabutlah nyawa Nabi Musa, satu lemparan tombak dari Masjidil Aqsa. Maka disitulah kuburan Musa sampai sekarang. Sidang jemaah rahmat Allah, malaikat maut akan berbeda kondisinya setiap mencabut nyawa, apalagi nyawa para nabi. Tetapi orang-orang biasa yang tadinya pencinta dunia, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, ada seorang yang kaya raya dan punya kekuasaan, penguasa kaya raya. Dia ketika itu akan melakukan show kepada rakyatnya. Katanya, tolong siapkan pakaianku yang paling syuhrah, yang paling mewah. Maka siapkan kendaraanku yang paling baik, yang paling bagus, disiapkan. Kemudian siapkan pengawal, semua sudah siap. Maka dia akan berjalan melakukan show di tengah masyarakat. Tetapi baru saja dia berangkat dengan kendaraan mewahnya, dengan ratusan pengawalnya, tiba-tiba berdiri seorang tua menghadang kendaraannya. Seorang tua layaknya pengemis yang pakai tongkat. Para pengawal semuanya mengusir. Orang ini tidak mau pergi. Kata pengawal ini, saya tidak ada urusan, kata orang tua ini, saya tidak punya urusan dengan kalian. Saya punya urusan dengan bosnya. Kata bosnya, apa yang dia perlu? Dia perlu uang atau kebutuhan? Beri saja. Kata dia, aku tidak butuh apa-apa. Aku mau engkau datang ke sini. Turun, dekati aku. Semakin murkalah orang hebat ini, penguasa ini. Maka akhirnya, kau yang ke sini. Tidak, kau yang ke sini. Akhirnya turun orang ini, penguasa ini. Setelah itu dia bertanya, orang tua ini bertanya, hal ta'rifuni? Adakah engkau kenal saya? Sementara sebenarnya raja inilah yang harus bertanya, lai tahu dan jangan. Adik boleh tahu ya? Harus seperti itu.
Tapi orang miskin pula yang ngomong, hal ta'rifuni, kau kenal saya apa enggak? Tambah kaget nih saudara apa penguasa ini. Emang kau siapa? Sinilah aku bisikkan, ana malakul maut, saya ini malaikat maut. Maka ketika itu kagetlah dia melihat bosnya gemetaran, ratusan pengawal jadi bingung. Kata orang ini, beri aku izin sebentar untuk pamitan dengan keluarga. Tidak bisa, janji sudah sampai. Beri aku sebentar kesempatan untuk menuliskan pesan-pesan. Tidak bisa, waktumu sudah sampai. Dicabutlah nyawanya di tengah jalan, di pinggir jalan itu, dan mati seketika itu juga tanpa ada kesempatan mengurus wasiatnya, mewasiatkan hartanya, pamitan dengan keluarganya, dengan baju terbaiknya di hadapan ratusan pengawalnya. Tidak bisa dia menghalangi kematian, walaupun malaikat maut datang seperti orang tua renta yang lemah di hadapan ratusan pengawal yang kadang-kadang membuat kita sombong dengan kekuasaan kita. Malaikat maut datang sendiri-sendiri ke ruangan kita, mencabut nyawa kita tanpa ada kesempatan untuk hal-hal yang penting menurut kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajalnya, tidak dilambatkan sesaat dan juga tidak akan dimajukan sesaat. Semoga semua kita bermuhasabah, semua kekuatan kita itu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dikembalikan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa'tabiru ya ulil absar